Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat buku dunia? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Penjara memang merupakan tempat yang sangat menyeramkan, terutama untuk para pelaku kejahatan. Di dunia ini ada beberapa penjara yang sangat menyeramkan, seperti penjara Port Arthur di Australia, penjara Rikers Island di USA, penjara Carandiru di Brazil, penjara La Santé di Prancis, dan penjara Alcatraz di US. Namun, tak kalah dari penjara di dunia tersebut, Indonesia pun memiliki beberapa penjara yang sangat menyeramkan, baik yang masih berfungsi maupun yang sudah tidak berfungsi. Berikut beberapa penjara paling menyeramkan di Indonesia. 1. Penjara bawah tanah Lawang Sewu, Semarang. Salah satu penjara masa penjajahan paling terkenal di Indonesia adalah Lawang Sewu. Dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda, bangunan tua ini sebenarnya berfungsi sebagai kantor kereta api yang disebut sebagai Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij atau disingkat dengan NIS. Saat Jepang merebut Indonesia dari Belanda, mereka mengalihfungsikan bangunan ini menjadi penjara bawah tanah. Ada dua jenis penjara yang paling terkenal di Lawang Sewu, yakni penjara jongkok dan penjara berdiri. Berbentuk seperti bak mandi, penjara jongkok hanya memiliki tinggi 50 cm. Seperti namanya, para tahanan harus jongkok di dalam ruangan sempit itu. Seakan tak cukup kejam, bak tersebut diisi air yang mencapai leher lalu ditutupi dengan besi. Sementara penjara berdiri dibuat dengan ukuran 1 x 1 meter. Ruangan tersebut biasanya diisi oleh 8 orang. Yang lebih mengerikan lagi, tubuh para tahanan yang mati karena disiksa dan kelaparan dibuang begitu saja di sungai sebelah Lawang Sewu. 2. Penjara bawah tanah di Museum Fathahillah, Jakarta. Terletak di kota tua Jakarta, Museum Fathahillah menjadi saksi bisu kejamnya para penjajah Belanda. Sementara bagian atasnya digunakan sebagai kantor dan ruang pengadilan, bagian bawah tanah museum tersebut adalah penjara. Secara khusus, penjara bawah tanah Museum Fathahillah lebih sering digunakan untuk menahan tokoh-tokoh yang menentang pemerintahan kolonial. Tercatat bahwa ada sejumlah pahlawan yang pernah mendekam di penjara tersebut. Di antaranya adalah Untung Suropati, Cut Nyak-din, dan Pangeran Diponegoro. Dalam ruangan bawah tanah tersebut ada sekitar 500 orang tahanan. Terlebih lagi, atapnya begitu rendah. Siapapun yang masuk harus menunduk. Para tahanan pun berdesak-desakan, dibiarkan mati kelaparan atau bahkan disiksa hingga mati di dalamnya. Yang ketiga, ada penjara Kalisosok, Surabaya. Beralih dari ibu kota, Surabaya juga memiliki peninggalan penjara yang tak kalah mengerikan, yaitu penjara Kalisosok yang berada di daerah Krembangan, Surabaya. Bangunan tersebut pernah menahan sejumlah tokoh pahlawan seperti Soekarno, W.R. Supratman, dan H.O.S. Cokroaminoto. Penjara yang dibangun di era kepemimpinan Herman Willem Dendels ini memiliki ruang bawah tanah yang gelap dan pengap. Satu ruangan sempit, kapasitas 20 orang dipaksakan untuk memuat 90 orang. Tak hanya itu, penjara Kalisosok juga dijadikan tempat eksekusi tahanan. Namun sayang sekali, bangunan yang seharusnya menjadi cagar budaya tersebut kini tidak terurus dan bahkan beralih fungsi menjadi tempat kos. Yang keempat adalah Lapas Sukamiskin, Bandung. Dibangun pada tahun 1918 oleh Wolf Schumacher, Lapas Sukamiskin ternyata pernah digunakan sebagai penjara di zaman pemerintah kolonial Belanda. Penjara yang memiliki 552 sel tersebut mayoritas dihuni oleh kaum intelektual Indonesia yang dianggap membangkang, sedangkan
sel bawah tanahnya digunakan untuk penjahat yang dianggap berbahaya. Soekarno adalah salah satu orang yang pernah menghuni lapas tersebut. Ia tinggal di sebuah ruangan berukuran 3 kali 2,5 meter. Rambutnya dipotong hingga hampir gundul dan ia pernah dijadikan pekerja kasar di sana. Di sanalah Soekarno membuat beberapa buku seperti Di Bawah Bendera Revolusi, Indonesia Menggugat, dan lain-lain. Yang kelima, ada penjara Benteng Pendem Cilacap. Berikutnya, ada penjara bawah tanah yang terletak di Benteng Pendem Cilacap, Jawa Tengah. Bangunan dengan nama asli Kusbetterij op de Lentong Cilacap ini dulunya dijadikan sebagai alat pertahanan Belanda saat menghadapi sekutu dan pemberontakan bangsa Indonesia. Di sekeliling benteng pendem ini terdapat parit yang disebut-sebut diisi oleh buaya. Tujuannya adalah untuk menghalau pekerja rodi dan para tahanan untuk keluar dan mencegah musuh masuk ke dalamnya. Para sipir tahanan di benteng pendem pun terkenal tak memiliki ampun. Mereka tak ragu menghabisi nyawa para pekerja rodi yang melawan atau sudah tidak produktif lagi. Nasib yang sama juga dialami oleh para tahanan yang dikurung di sel bawah tanahnya. Jasad-jasad mereka kemudian dibuang ke dalam sumur yang ada di benteng tersebut. Yang keenam, ada Benteng Marlborough Bengkulu. Tak seperti penjara lainnya, Benteng Marlborough adalah bangunan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Inggris di Bengkulu. Namun setelah itu, yang banyak menggunakan adalah pemerintah Belanda. Selain berfungsi sebagai tempat pertahanan, ia juga memiliki penjara di bagian bawah tanahnya. Salah satu yang khas di penjara ini adalah salah satu dinding selnya yang berlumur darah. Dulu memang ada salah satu tahanan yang menulisi selnya dengan darah sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Belanda. Tak hanya menuliskan keluh kesahnya, ia juga menggambar sebuah arah mata angin di sana. Hingga saat ini tidak ada yang tahu apa arti gambar tersebut. Yang ketujuh, ada Fort Rotterdam, Makassar. Fort Rotterdam atau Benteng Rotterdam yang ada di kota Daeng, Makassar. Benteng ini sebenarnya bernama Benteng Jumpandang, buatan kerajaan Goa Talo di tahun 1545. Namun setelah kalah oleh Belanda, Jumpandang diambil alih dan diganti namanya menjadi Fort Rotterdam. Benteng ini berperan sebagai bangunan yang multifungsi di era Belanda. Ia digunakan sebagai pertahanan, menampung rempah-rempah, dan tentunya penjara. Salah satu tokoh nasional yang pernah ditahan di dalamnya adalah Pangeran Diponegoro. Itulah sejumlah penjara yang sangat menyeramkan di Indonesia yang merupakan peninggalan oleh para penjajah di Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menambah wawasan dan ilmu untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.